Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 14 episode 39. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan pasir berwarna kuning tampak telah menutupi langit ketika hal itu telah turun, dan pada saat ini membuat pandangan dari Lindong terlihat cukup kabur. Lindong secara diam-diam berdiri di dalam debu kekuningan ini. Tatapan matanya berusaha menembus kabut pasir dan fokus di tempat tertentu. Ada sebuah ketajaman yang sudah tidak muncul dalam tatapan mata Lindong selama ini. Tidak ada sebuah riak yang muncul setelah Lindong berteriak. Namun, ekspresi Lindong masih tidak berubah. Dia terus menatap pada tempat itu dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Sejak lama, sebenarnya Lindong secara samar-samar sudah bisa merasakan ada keberadaan lain di dalam api penyucian ini. Namun, perasaan itu sebelumnya sangat tidak jelas. Dengan meningkatnya kultivasi energi mental di dalam tubuh Lindong, maka pada akhirnya perasaan itu menjadi semakin jelas. Keberadaan yang tersembunyi ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Namun Lindong mengerti bahwa dia harus bisa mengalahkan penjaga yang tersembunyi untuk bisa meninggalkan tempat ini. Jika tidak, maka mungkin selamanya dia akan membusuk di sini. Lindong segera mengangkat kepalanya dengan penuh kegembiraan yang melonjak di dalam tatapan mata hitamnya, yang kemudian dia berkata, "Ujian di tempat ini sudah tidak berguna untukku. Karena itu, aku secara pribadi harus mengambil tindakan." Setelah Lindong mengatakan hal ini, pada akhirnya ada beberapa tanggapan dari ruang yang kosong. Dalam sekejap saja, sebuah riak telah muncul di tempat itu, dan kabut pasir benar-benar telah berkumpul menuju tempat tertentu. Beberapa saat kemudian, hal itu segera berubah menjadi wajah raksasa yang telah muncul di langit. Wajah ini terlihat cukup buram dan tidak mungkin untuk melihat raut wajahnya dengan jelas. Namun Lindong bisa merasakan bahwa pori-pori di sekujur tubuhnya langsung menegang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dengan kemunculan wajah ini. Kali ini Lindong bisa mendengarkan suara dengungan yang telah lama menghilang tiba-tiba saja dipancarkan dari dalam tubuhnya, dan suara dengungan ini berasal dari batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Dua batu simbol leluhur yang hebat di dalam tubuhnya itu sebenarnya mulai bergerak. Meskipun Lindong tidak bisa mengendalikan dua batu simbol leluhur yang hebat karena dirinya berada di dalam api penyucian, namun dia masih bisa mendeteksi bahkan aktivitas samar karena Lindong adalah pemilik mereka. Raut wajah Lindong telah berubah menjadi cukup muram sebelum akhirnya dia bergumam, "Sungguh perasaan yang berbahaya." Tatapan mata Lindong melihat pada wajah pasir kuning yang telah terbentuk di langit. Dia merasa bahwa teror yang ditimbulkan oleh wajah itu benar-benar besar. Bahkan hal ini lebih besar daripada saat ketika dirinya bertemu dengan guru kegelapan di penjara penekan iblis. Tidak lama kemudian, wajah dari pasir kuning itu pun mulai berdesir dengan cara yang cukup aneh sambil mengatakan, "Hahaha, sebenarnya masih ada orang yang bisa membangun api penyucian." Mendengar kata-kata ini, Lindong menjadi cukup terkejut karena itu merupakan sebuah suara yang cukup kuno yang tampaknya telah ada semenjak awal pembentukan api penyucian ini. Kejutan yang besar di dalam hati Lindong tanpa sadar membuatnya mengambil langkah untuk mundur. Meskipun kekuatan mentalnya pada saat ini telah cukup tinggi, namun Lindong masih merasakan ketakutan di dalam hatinya. Segera setelah itu dia secara perlahan mengangkat jari dan menuju ke arah wajah raksasa sambil berkata, "Sebenarnya kau adalah leluhur simbol." Karena satu-satunya orang sejak zaman kuno yang bisa mengucapkan kata-kata itu dan membuat Lindong merasa ketakutan, bahkan melebihi rasa takut ketika dia bertemu dengan guru kegelapan, hanya bisa dihitung dengan satu jari. Karena yang telah muncul di tempat ini adalah sisa kesadaran dari orang yang telah berdiri di puncak dunia ini, dan itu adalah leluhur simbol yang legendaris. Mendengar ucapan dari Lindong itu, leluhur simbol pun pada akhirnya tertawa sambil mengatakan, "Haha, leluhur simbol ya.
Nama itu sudah sangat lama sekali tidak aku dengar. Bocah kecil, sebenarnya aku hanyalah jejak kesadaran yang tertinggal ketika leluhur Simbol menciptakan api penyucian. Dan aku akan terbangun selama seseorang mampu membangun kembali api penyucian ini. Tentu saja, aku juga penjaga terakhir di tempat ini yang harus kau kalahkan, supaya dirimu bisa meninggalkan api penyucian. Selama kamu bisa mengalahkanku, maka kamu akan segera keluar dari api penyucian ini. Tatapan mata Lindong pun berkedut, lalu mengatakan, "Apa? Mengalahkanmu?" Meskipun wajah itu hanyalah jejak kesadaran dari leluhur Simbol, tapi itu masih merupakan sesuatu yang ditinggalkan dari orang terkuat di dunia ini. Sambil terus melihat ke arah Lindong, wajah pasir dari leluhur Simbol pada saat itu mengatakan, "Kenapa? Apakah kau takut? Aku telah menyaksikan pelatihanmu di dalam api penyucian ini selama lebih dari 1 dekade, dan kamu tidak tampak seperti seseorang yang mudah ketakutan." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dengan penuh kejutan di dalam hatinya. Tatapan mata Lindong perlahan surut sedikit demi sedikit. Terlepas dari siapa orang yang ada di hadapannya, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dalam api penyucian ini. Meskipun di dalam hati merasakan ketakutan, Lindong segera menangkupkan kedua tinjunya dan dia berteriak dengan serius, "Tetua leluhur Simbol, tolong ajari aku." Wajah pasir raksasa itu pun segera tersenyum sambil mengatakan, "Biarkan aku merasakan hasil pelatihanmu selama bertahun-tahun ini." Segera setelah itu, tanah yang ada di tempat ini mulai bergetar dengan sangat hebat. Dalam sekejap saja, hal itu segera runtuh dan lava merah yang terang segera menyembur keluar dari dalam tanah, yang kemudian mengubah tempat ini menjadi lautan lava. Lindong segera mengambil langkah untuk terbang ke udara ketika dia melihat lautan lava telah muncul di tempat ini. Hal itu membuat tempat ini benar-benar sangat panas. Wajah raksasa dari leluhur Simbol sebenarnya mampu memanfaatkan kekuatan dari api penyucian, dan setiap gerakan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya lautan lava yang ada di tempat ini mulai bergejolak. Segera setelah itu, pilar-pilar lava yang ukurannya puluhan ribu kaki melesat keluar dari dalamnya. Hal ini segera membentuk naga merah raksasa yang berputar-putar di langit sambil memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh mereka. Selanjutnya, hal itu mulai memadat dan kemudian menjadi bentuk kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya yang terang. Naga kristal lava pada saat ini benar-benar telah mengambang di langit. Tatapan mata merahnya terkunci pada tubuh Lindong, dan suhu yang sangat tinggi juga telah dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Meskipun jarak naga kristal lava ini masih sangat jauh dari tempat Lindong, tapi Lindong bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya benar-benar panas, dan hal itu menimbulkan rasa sakit seperti terbakar. Lindong merasa bahwa serangan-serangan kali ini akan lebih sulit dihadapi daripada banyaknya cobaan yang dia alami selama ini. Tampaknya mengalahkan naga kristal lava dan juga wajah raksasa dari leluhur Simbol, hal itu benar-benar akan menjadi ujian terakhir yang tidak mudah dihadapi. Detik berikutnya, naga kristal lava itu pun mengaum dengan keras. Pada saat berikutnya, tubuhnya pun berubah menjadi kilatan cahaya merah yang kali telah melesat dengan cepat menuju ke arah Lindong. Menghadapi pergerakan dari banyaknya naga kristal lava, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius, karena pada saat ini ada 18 naga kristal lava yang telah menuju ke arahnya dari segala arah. Segera setelah itu, tangan kanan dari Lindong secara perlahan menutup, dan riak energi putih kini telah dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Karena ini adalah energi mental yang telah diperoleh Lindong melalui metode pelatihan yang sangat panjang. Sambil mengeluarkan hal ini, Lindong berkata,
Aku harus menenangkan diriku. Tatapan mata Lindong dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat dingin ketika dia melemparkan pukulan ke arah depan. Energi mental yang benar-benar luas dan juga perkasa kini telah tersapu dari dalam tubuh Lindong seperti air yang banjir. Hal ini langsung berubah menjadi telapak energi mental berwarna putih perak yang besarnya 10.000 kaki. Telapak tangan raksasa ini sangat berbeda dari sesuatu yang dibentuk menggunakan energi mental, dan hal itu hampir sepenuhnya tampak nyata. Kemampuan untuk memberi substansi pada energi mental ini adalah jalan yang harus diambil bagi seseorang untuk sepenuhnya bisa masuk ke level Grandmaster Simbol. Pada tingkat ini, energi mental seseorang tidak lagi menjadi ilusi, dan itu akan terlihat sangat nyata. Bahkan hal ini tidak lebih lemah dari energi Yuan ketika melakukan bentrokan. Pada akhirnya, beng! Telapak tangan putih perak raksasa dari Lindong dengan kejam menabrak naga kristal. Kekuatan yang cukup menakjubkan dalam sekejap saja membuat kristal-kristal di tubuh dari naga kristal raksasa itu pun langsung pecah. Raungan yang sangat menyedihkan segera terdengar dari naga kristal. Pada akhirnya, peng, 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 Lindong tanpa ampun memberikan serangan-serangan telapak tangan yang lain, dan hal itu mendarat di tempat yang sama dari tubuh-tubuh naga kristal lainnya yang sedang menyerbu ke arah Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, lava pada saat ini telah menyembur dari dalam tubuh naga kristal seperti air mancur. Namun, naga kristal lava ini bukanlah serangan biasa. Meskipun mereka berkali-kali dihantam menggunakan telapak tangan energi mental milik Lindong, tubuh kristalnya yang hancur dalam sekejap saja menyatu kembali. Dan hal itu membuat ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Pada saat ini, naga kristal lava itu kembali bersiul dan mereka semuanya menuju ke arah Lindong. Cakar-cakar naga yang sangat tajam dan juga panas sebenarnya telah merobek langit. Kekuatan yang sangat menakutkan bahkan menyebabkan ruang yang ada di sekitar Lindong telah benar-benar meledak. Lindong bisa menyaksikan aliran lava dari cakar naga raksasa yang tampaknya telah menutupi langit itu akan memberikan serangan yang ganas pada dirinya. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat tajam. Tiba-tiba saja suara denguan yang keras terdengar dari dalam tubuh Lindong. Energi mental yang berwarna putih perak kini langsung menyebar keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian membentuk lonceng putih perak raksasa yang melindungi tubuh Lindong. Pada akhirnya, dang, dang, cakar dari naga raksasa itu dengan kejam menabrak lonceng putih perak, dan hal ini menyebabkan lonceng itu pun bergema dengan keras di langit. Di hadapan serangan ganas dari 18 naga kristal lava, beberapa retakan pun telah muncul di lonceng putih perak milik Lindong, dan dengan cepat hal itu langsung hancur setelah menahan beberapa serangan. Sinar cahaya putih perak kini telah melesat keluar setelah lonceng itu benar-benar dihancurkan, dan sinar cahaya ini dalam sekejap saja muncul di atas kepala naga kristal lava, karena sebenarnya itu adalah sosok Lindong. Namun, seluruh tubuh Lindong pada saat ini telah terbungkus oleh baju besi putih perak, dan dia memegang tombak yang sangat panjang di tangannya. Gelombang yang sangat mengerikan juga langsung berdesir dari ujung tombak milik Lindong. Dia pun segera berteriak, "Aku akan membunuh kalian semua." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tombak panjang yang ada di tangan Lindong langsung berubah menjadi tombak raksasa 1000 kaki. Hal ini dengan cepat diayunkan oleh Lindong dan kemudian menembus kepala naga kristal lava. Suara auman yang keras pun terdengar, dan raungan yang cukup menyedihkan kini juga langsung dikeluarkan oleh naga kristal lava ketika dia berjuang menghadapi tusukan tombak milik Lindong. Pada akhirnya, diar! Naga kristal lava ini benar-benar meledak. Sebuah sinar cahaya
yang mengandung energi besar. Dalam sekejap saja, keluar dari ledakan itu yang kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Ketika sinar cahaya aneh ini memasuki tubuhnya, Lindong merasa bahwa energi mental yang ada di dalam tubuhnya pada saat ini telah melonjak naik sekitar 10%. Ketika merasakan hal ini, Lindong benar-benar terkejut. Segera setelah itu dia tertawa dalam hati. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong melesat dengan cepat seperti sambaran petir, dan tombak perak yang ada di tangannya kini melakukan bentrokan dengan 17 naga kristal lava yang tersisa. Pada akhirnya, boom! Sebuah lava telah memercik memenuhi langit ketika sosok dari Lindong dipenuhi dengan nafsu pertempuran yang tinggi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tombak-tombak panjangnya telah menembus kepala-kepala naga kristal lava. Hal ini merubah naga-naga kristal lava itu berubah kembali menjadi sinar cahaya yang aneh, kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Pertarungan sengit ini berlanjut selama setengah hari, sebelum pada akhirnya tubuh Lindong merasa cukup goyah ketika dirinya sudah mengalahkan naga kristal lava yang terakhir. Ketika naga yang terakhir itu juga terbunuh, sinar cahaya aneh kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Pada saat ini Lindong bisa merasakan gelombang besar yang tidak berujung di dalam tubuhnya. Meskipun Lindong bisa merasakan bahwa kekuatan mentalnya telah melonjak setiap kali dia membunuh naga kristal, tapi sebenarnya energi yang dia habiskan juga sama besarnya. Detik berikutnya, Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat pada wajah pasir kuning yang tersenyum di langit sambil berkata, "Masih ada satu lawan lagi yang harus kukalahkan." Setelah itu, dengan cepat Lindong menutup matanya dan kedua tangannya kali ini telah dia rentangkan. Cahaya putih perak yang sangat menyilaukan tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu menyebar ke seluruh api penyucian. Sambil mengeluarkan cahaya putih itu, Lindong pun berkata, "Bahkan jika aku gagal, aku akan mati untuk tujuan yang baik." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dalam sekejap saja cahaya putih perak itu pun berubah menjadi pilar raksasa yang menembus ke arah langit, dan hal itu melesat dengan cepat menuju wajah pasir kuning yang merupakan wajah dari leluhur simbol. Karena Lindong pada saat ini berusaha untuk mengalahkan wajah dari leluhur simbol itu yang merupakan penjaga terakhir dari api penyucian. Kita berpindah keluar dari dunia api penyucian. Pada saat ini, aroma halusinasi yang cukup hitam dan juga kental seperti tinta telah mengalir di dalam goa dari tempat pelatihan Lindong. Sementara itu, sosok dari Lindong masih duduk dengan tenang di atas platform batu yang tubuhnya telah diselimuti oleh aroma halusinasi yang cukup padat. Cahaya hangat di sekitar tubuh Lindong telah samar-samar terlihat, dan hal itu benar-benar memurnikan aura iblis dari aroma halusinasi ini. Sementara Yan sendiri berdiri di samping platform batu dari Lindong dengan tangan yang dia letakkan di belakang punggungnya. Sementara itu, tatapan mata dari Yan terus terfokus pada tubuh Lindong. Saat ini ada sebuah kecemasan dalam tatapan mata Yan itu, karena hari ini adalah 3 bulan semenjak Lindong pertama kali memasuki api penyucian. Yan sendiri mengetahui bahwa sebenarnya waktu yang mengalir di tempat ini dan juga di dalam api penyucian adalah sesuatu yang sangat berbeda. Jika di luar sini 3 bulan, kemungkinan di dalam api penyucian waktu sudah berjalan selama puluhan tahun. Meskipun yang masuki dunia api penyucian itu hanyalah tubuh dari energi mental Lindong, namun sebenarnya Lindong akan merasakan sesuatu yang nyata di dalam api penyucian itu. Dan di dalam sana, Lindong pasti menghadapi bahaya-bahaya yang sangat menakutkan dan mengancam jiwanya. Selain itu, Yan di tempat ini juga tidak punya cara untuk melihat keadaan Lindong di dalam api penyucian. Yang bisa dilakukan oleh Yan
hanyalah meminjam kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi untuk membangun api penyucian, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikannya. Apakah Lindong benar-benar bisa keluar dari kepompongnya? Hal itu tergantung pada dirinya sendiri. Ketika Yan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam. Setelahnya, tatapan mata Yan telah berubah menjadi sangat fokus karena dia bisa mendengar suara dengungan dari dalam tubuh Lindong. Dan sebenarnya, suara itu telah muncul dari dua batu simbol leluhur yang agung di dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, energi mental berwarna perak putih telah muncul dari dalam tubuh Lindong yang selama 3 bulan ini terduduk dan bergetar dengan lembut. Kedua mata Lindong masih terpejam, tapi pada saat ini di raut wajahnya memperlihatkan sebuah kecemasan. Dari hal ini saja, Yan bisa menebak bahwa sebenarnya Lindong sekarang sedang dalam masa kesulitan. Ketika melihat adegan ini, Yan segera mengepalkan tangannya sambil mengatakan, energi mentalnya telah menembus keluar dari dalam tubuh Lindong. Apakah sebenarnya dia berencana untuk keluar dari api penyucian? Karena Lindong bisa mencapai langkah ini, kemungkinan dia telah bersentuhan dengan lapisan terakhir dari api penyucian. Tempat itu adalah tempat yang paling berbahaya. Jika sampai Lindong gagal, maka dia pasti akan terluka parah, dan tubuh energi mentalnya juga pasti akan dirusak. Dengungan yang terpancar dari dalam tubuh Lindong menjadi semakin keras, sementara energi mental berarti perak kini juga semakin menyebar dengan cara gila-gilaan. Pada saat ini, Yan bisa melihat bahwa kekuatan dari energi mental milik Lindong telah jauh melampaui sebelum dirinya memasuki api penyucian. Faktanya, bahkan aroma halusinasi yang kental yang berada di sekelilingnya kali ini semuanya telah terdorong mundur. Jelas Yan bisa tahu bahwa saat ini Lindong benar-benar melepaskan energi mentalnya hingga batas tertinggi. Namun dilihat dari ekspresi raut wajah Lindong, dia sedang dalam kondisi yang cukup buruk. Hal ini membuat Yan segera mengatakan, sepertinya kesadaran yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol itu memang sangat menakutkan. Energi mental yang agung terus berputar-putar di sekitar tubuh Lindong selama 1 jam penuh, sebelum pada akhirnya hal itu mulai meredup dan tatapan mata dari Yan berubah menjadi sangat cemas. Karena dia tahu jika sampai Lindong kehabisan energi mental, maka dirinya akan terjatuh ke dalam bahaya yang besar. Sambil mengepalkan tangannya, Yan pun berkata, Lindong, kau harus bertahan, ini adalah langkah terakhir. Namun situasinya berkembang tidak sesuai dengan keinginan Yan. Sebaliknya, energi mental perak putih milik Lindong kini telah berubah menjadi redup. Dan hal itu secara perlahan menarik kembali ke dalam tubuhnya. Jika sampai energi mental yang dikeluarkan Lindong ini benar-benar lenyap, kemungkinan tubuh mentalnya juga akan runtuh. Mengetahui hal ini, ekspresi di raut wajah Yan berubah menjadi sangat tegang. Beberapa saat kemudian, Yan pun menarik nafas dalam-dalam dengan cara yang cukup pahit, sambil mengatakan, apakah sebenarnya Lindong telah benar-benar gagal? Ketika Yan mengatakan hal ini, suara dengungan pun mulai terdengar kembali dari dalam tubuh Lindong. Sementara energi mental putih perak yang telah meredup itu pada akhirnya menghilang. Dan cahaya di sekitar tubuh Lindong kali ini juga telah benar-benar lenyap. Dalam sekejap saja, wajah dari Yan telah berubah, dipenuhi dengan kesedihan. Tatapan matanya kali ini benar-benar putus asa. Namun tiba-tiba saja, sebuah pemikiran kini langsung terlintas di dalam kepala Yan. Dia pun kali ini menjadi cukup bingung. Dalam sekejap saja, Yan pun segera melihat pada tubuhnya sendiri. Karena Lindong adalah pemilik dari batu jimat leluhur, begitu tubuh energi mentalnya runtuh, seharusnya Yan juga telah menghilang dari tempat ini dan kemudian kembali masuk ke dalam batu jimat leluhur. Namun dirinya masih berdiri tegak di samping dari Lindong. Mengetahui fakta ini saja, tatapan mata semangat dari Yan segera melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, Lindong, sebenarnya dia masih hidup.
Detik berikutnya, Yan bisa melihat ada dua simbol kuno yang berkilauan di permukaan tubuh dari Lindong. Kedua simbol itu berputar-putar di atas kepalanya sebelum pada akhirnya hal ini menyerbu ke sebuah titik di antara alis dari Lindong dengan keras. Sebuah warna hitam dan juga warna petir benar-benar telah berkumpul di antara alis Lindong. Setelah itu mulai berputar dengan keras, dan hal ini pada akhirnya membentuk celah kecil, kemudian merobek titik di antara alis Lindong. Dalam sekejap saja, tempat di antara alis Lindong itu telah muncul sebuah mata misterius yang dipenuhi dengan cahaya hitam dan juga cahaya petir. Detik berikutnya, beng! Badai energi mental yang tidak terlukiskan dengan gila-gilaan meletus dari dalam tubuh Lindong. Setelah itu, aroma halusinasi yang ada di sekelilingnya benar-benar tersebar. Faktanya, seluruh goa surgawi ini bergetar dengan hebat. Bahkan dinding-dinding gunung yang dibangun menggunakan bahan yang unik juga telah mulai retak. Ketika melihat mata misterius di antara alis Lindong, sebuah kejutan terlintas jelas dalam raut wajah Yan. Dan hal itu membuat Yan segera mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah mata simbol leluhur? Sebagai roh dari batu jimat leluhur, Yan memiliki pemahaman yang tinggi tentang simbol leluhur. Dengan demikian, dia tahu bahwa sebenarnya mata yang telah muncul di dahi Lindong adalah mata simbol leluhur. Dan mata itu akan muncul ketika pemilik dari batu simbol leluhur menjalin hubungan yang sangat dekat dengan batu leluhur itu sendiri. Sejak awal dunia ini terbentuk, hanya beberapa orang yang berhasil mengaktifkan mata simbol leluhur. Yan benar-benar tidak menduga bahwa sebenarnya Lindong juga bisa melakukan hal ini. Selain itu, mata simbol leluhur milik Lindong ini jelas memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Karena itu terbentuk dari batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi, prestasi yang dicapai oleh Lindong adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dicapai oleh 8 guru besar yang lainnya. Mata simbol leluhur itu hanya muncul sesaat sebelum pada akhirnya kembali menghilang dengan cepat, dan retakan di antara alis Lindong kini juga telah menutup kembali. Detik berikutnya, beng! Setelah mata simbol leluhur itu menghilang, pilar cahaya putih perak yang sangat cemerlang melesat keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal ini menembus dinding gua surgawi yang kemudian memancar tinggi ke arah langit. Suara denguan yang keras pun terdengar, dan pilar cahaya putih perak yang ukurannya puluhan ribu kaki itu benar-benar telah menembus awan. Adegan aneh ini dalam sekejap saja menarik perhatian dari seluruh anggota suku Martin Langit yang kuat. Mereka semua tercengang ketika bisa melihat cahaya putih perak. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah mereka berubah menjadi sangat serius, karena mereka bisa merasakan lautan energi mental yang benar-benar luas dan perkasa terpancar dari pilar cahaya itu. Bahkan energi mental ini menimbulkan ketakutan di dalam hati para ahli di tahap samsara dari suku Martin Langit. Beberapa penjaga dari Goa Surgawi cukup tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Selanjutnya, mereka pun mengatakan, energi mental ini, seseorang telah benar-benar menembus Grandmaster Simbol. Hal ini benar-benar menakjubkan. Kultivasi energi mentalnya telah mencapai tahap ini. Namun, di antara para ahli suku Martin Langit kita yang sedang menjalani pengasingan di dalam Goa Surgawi, sepertinya tidak ada dari mereka yang memiliki energi mental yang kuat. Mendengar kata-kata itu, ayah dari Xiao Diao secara perlahan mengatakan, sebenarnya energi mental ini adalah milik Lindong. Tatapan mata dari ayah Xiao Diao juga terpana ketika dia melihat hal ini. Jelas dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan benar-benar mencapai tahap Grandmaster Simbol hanya dalam waktu 3 bulan. Sementara tetua Zuli tanpa sadar mengatakan, benar-benar orang yang menakutkan. Dan dia juga sangat mengesankan. Meskipun tetua Zuli
juga merupakan ahli puncak di tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Namun budidaya dari energi mentalnya jauh di bawah Lindong. Bahkan dia selama ini juga telah berlatih energi mental sebelum pada akhirnya menyerah. Karena tetua sulit tahu betapa sulitnya mencapai level dari Grandmaster Simbol. Sementara Xiao Diao dengan raut wajah yang cukup emosional, dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, pada akhirnya Lindong benar-benar mencapai level itu. Pilar cahaya energi mental berwarna putih perak kali ini telah menyebar di seluruh langit dari suku ini. Di tengah-tengah cahaya putih yang hangat, sebenarnya indera dari Lindong yang berada di dalam gua surgawi juga mulai disebarkan. Meskipun tubuh fisiknya masih berada di dalam gua surgawi, tapi melalui indera di dalam energi mentalnya, Lindong bisa melihat dengan jelas apa saja yang ada di tempat ini. Lindong kali ini mampu mendeteksi beberapa aura kuat yang telah muncul di berbagai bagian dari suku Martin Langit. Sementara itu, ada juga aura yang cukup mengerikan sebenarnya telah tersembunyi di beberapa tempat dari suku ini. Faktanya, aura-aura ini tidak kalah dengan tetua Zuli. Namun tiba-tiba saja Lindong tersentak ketika energi mentalnya berkumpul ke arah gua surgawi paling dalam. Dia bisa mendeteksi sebuah aura yang sangat menakutkan dari dalam tempat itu. Faktanya, aura ini bahkan lebih kuat daripada milik ayah Xiao Diao yang merupakan pimpinan dari suku Martin Langit. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata dalam hati, sebenarnya siapa orang yang telah mengasingkan diri di bagian terdalam gua surgawi ini? Dengan penglihatan energi mentalnya, Lindong pada saat ini bisa melihat seseorang di kedalaman gua surgawi itu. Detik berikutnya, mata simbol leluhur secara perlahan telah muncul kembali di antara alis dari Lindong. Segera mata itu melihat pada kegelapan yang ada di dalam gua surgawi. Dengan menggunakan mata simbol leluhur, seolah-olah penglihatan dari Lindong bisa menembus ruang dimensi. Mata itu pun melihat tepat ke arah gua, dan Lindong bisa melihat sosok manusia yang tampak layu seperti kerangka, serta aroma kuno yang terpancar dari dalam tubuhnya. Hal ini memberikan aroma yang cukup menenangkan bagi seorang Lindong. Ketika Lindong mengintip ke dalam gua itu, sosok layu dalam sekejap saja membuka matanya, yang sepertinya mata itu telah tertutup selama lebih dari 1000 tahun. Ketika mata itu terbuka, ada kilau perak yang cukup unik dalam tatapan mata itu sendiri. Mata peraknya ini dalam sekejap saja menembus ruang dimensi, yang kemudian semburat kejutan telah terlintas di dalam tatapan matanya itu. Hal ini tanpa sadar membuat orang itu berkata dalam hati, mata dari simbol leluhur. Setelah sosok itu mengatakan hal ini, dia pun segera melambaikan lengan bajunya, dan ruang dimensi yang telah diintip oleh Lindong kini telah retak sebelum pada akhirnya dia benar-benar menghentikan Lindong untuk mengintip dirinya. Hal ini membuat tubuh dari Lindong bergetar setelah penglihatannya diputuskan oleh sosok di kedalaman goa surgawi itu. Namun Lindong sebenarnya bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup familiar dari orang itu. Hal ini membuat Lindong mengerti bahwa sebenarnya dia merupakan individu yang sangat kuat dan juga tidak terduga. Namun Lindong masih penasaran sebenarnya dia siapa. Lindong pun tidak memikirkan hal ini lebih jauh. Segera setelah itu, tubuh energi mental milik Lindong secara perlahan merentangkan tangannya sambil mengatakan, apakah ini yang disebut dengan Grandmaster Simbol? Pada saat ini Lindong merasa seolah-olah dirinya telah bergabung dengan dunia ini. Hanya dengan pemikiran, Lindong bisa melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan dan juga sangat merusak jika dia mau. Dalam keadaan yang cukup linglung ini, Lindong pun mulai melayang di langit. Beberapa saat kemudian, sebuah ruang dimensi yang kosong tiba-tiba berkerut, sebelum pada akhirnya tubuh energi mental milik Lindong menembus ruang itu, dan dia telah tiba di sebuah negeri yang asing. Tempat itu adalah tanah tandus yang cukup kuno.
Di ujung dataran tandus ini berdiri sebuah istana berwarna hitam. Sementara Lindong juga bisa melihat sosok hitam telah duduk di bagian terdalam dari istana itu. Sosok ini pun tiba-tiba saja mengangkat kepalanya. Sementara lubang hitam telah berputar di kedua matanya. Seolah-olah hal ini akan segera melahap dunia. Adegan ini tiba-tiba saja terhenti. Pikiran Lindong kembali fokus. Sebelum akhirnya dia merasakan detak jantungnya meningkat dengan cepat. Dia tahu bahwa sebenarnya dataran tandus dan istana kuno yang baru saja dia lihat itu adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh Rubah Ekor 9. Karena itu merupakan istana Dewa Pelahap, dan sosok yang telah duduk sebenarnya adalah Guru Pelahap. Energi mental yang luas dan juga perkasa menyelimuti tanah dari suku Martin Langit untuk sementara waktu, sebelum pada akhirnya hal itu kembali mundur dengan beberapa tarikan nafas. Dalam sekejap saja, dataran dari suku Martin Langit ini telah kembali hening seperti sebelumnya. Di dalam goa surgawi, mata Lindong yang telah tertutup rapat selama berbulan-bulan pada akhirnya kembali membuka matanya. Tidak ada satupun cahaya yang muncul di dalam mata hitam pekatnya itu. Satu-satunya hal yang dilihat oleh Lindong adalah sebuah kegelapan yang sulit dipahami. Karena Lindong pada saat ini seperti seseorang yang sedang kebingungan. Ketenangan yang ada di dalam goa surgawi ini membuat seseorang akan menjadi cukup rileks. Namun, suasana tenang yang ada di tempat ini terasa cukup asing. Meskipun penampilan Lindong tidak berubah, namun ekspresi yang muncul di dalam tatapan matanya membuat dia seolah-olah telah terputus dari dunia ini. Hanya 3 bulan waktu berlalu di tempat ini, namun sebenarnya Lindong telah menghabiskan lebih dari 1 dekade di dalam api penyucian yang sepi. Dan itu bukanlah waktu yang singkat. Selama 10 tahun ini, Lindong tidak beristirahat sedetik pun, karena dia terus-menerus berjuang dan mengalami siksaan yang kejam di dalam api penyucian. Yan yang berdiri di samping Lindong diam-diam memperhatikan Lindong yang tatapan matanya masih terlihat kosong karena Lindong benar-benar linglung saat ini. Yan pun tidak berbicara pada Lindong dan dia hanya terus memperhatikan orang itu. Namun Yan percaya dalam waktu yang cukup cepat kemungkinan Lindong akan segera pulih dan mendapatkan kembali ingatannya seperti sebelum dia memasuki api penyucian. Cahaya lilin yang ada di dalam goa tempat Lindong berada kini mulai bergoyang-goyang dengan lembut. Sementara Lindong duduk di dalam platform batu ini dengan tatapan mata linglung selama waktu berjam-jam sebelum pada akhirnya dia menghirup nafas dalam-dalam dan mulai mendapatkan kembali kesadarannya seperti sedia kala. Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia sambil tersenyum ke arah Yan, lalu bertanya, "Berapa banyak waktu yang telah aku lalui di dunia luar?" Yan pun segera menjawabnya, "Hanya 3 bulan." Mendengar hal ini, ekspresi rumit pun segera muncul dalam tatapan mata Lindong. "Hah? Hanya 3 bulan? Aku tidak pernah bisa membayangkan. Di tempat ini diriku hanya 3 bulan saja, tapi di dalam api penyucian terasa sangat lama, dan aku benar-benar mendapatkan siksaan di dalam tempat itu." Sambil tersenyum ke arah Lindong, Yan pun segera mengatakan, "Namun sebenarnya kamu telah mendapatkan banyak manfaat di dalam api penyucian." Karena Yan pada saat ini jelas bisa merasakan bahwa energi mental di dalam tubuh Lindong berkembang dengan sangat pesat. Karena sekarang sebenarnya Lindong telah benar-benar melangkah ke tahap Grandmaster Simbol. Lindong mulai meregangkan pinggangnya sambil menjawab perkataan dari Yan. "Selama ini aku telah bekerja keras dalam waktu yang cukup lama, dan akan sangat memalukan jika sampai diriku gagal mencapai level ini." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong segera melompat turun dari platform batu. Dia sedikit menutup matanya dan bisa merasakan energi mental yang agung di dalam istana Niwannya. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Saat ini
aku telah benar-benar dianggap sebagai Grandmaster Simbol tingkat awal. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, begitu dirimu melangkah ke tahap Grandmaster Simbol tingkat lanjutan, bahkan para ahli samsara yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi, mereka tidak akan bisa untuk melawan dirimu. Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, namun mencapai level itu bukanlah tugas yang mudah, karena hanya mencapai Grandmaster Simbol tingkat awal saja jumlah kesulitan yang dihadapi Lindong sudah sangat besar. Dan kali ini dia juga telah meminjam kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi untuk bisa mencapai level dari Grandmaster Simbol tingkat awal hanya dalam waktu 3 bulan. Dan Lindong merasa hanya dalam waktu 3 bulan ini dirinya benar-benar tidak mudah bertahan di dalam api penyucian. Bahkan dirinya tidak menyadari berapa kali Lindong telah lolos dari kematian. Sambil melihat pada bunga iblis ilusi abadi, Lindong pun berkata, benda ini sudah tidak berguna lagi. Haruskah kita menyingkirkan mereka? Karena pada saat ini bunga iblis ilusi abadi telah berubah menjadi sangat layu. Jelas mereka telah kehilangan kekuatan, dan hal itu benar-benar habis. Karena bunga iblis ilusi abadi sudah tidak berguna, yang terbaik adalah melenyapkannya. Mendengar perkataan dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, hilangkan saja, karena bunga ini juga tidak memiliki kegunaan lagi. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia tidak menggunakan gerakan apapun dan hanya menggunakan kekuatan pikiran. Dalam sekejap saja, bunga iblis ilusi abadi yang ada di dalam tempat ini tiba-tiba saja berubah menjadi debu. Segera setelah itu, Lindong melirik pada jalan keluar dari dalam goa surgawi ini sambil mengatakan, kalau begitu, ayo kita pergi. Sudah saatnya kita keluar dari dalam tempat ini. Yan pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu berubah menjadi cahaya yang kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Ketika Lindong berjalan keluar dari dalam goa surgawi, tiba-tiba saja langkah kakinya terhenti, dan Lindong segera melihat ke arah bagian terdalam goa surgawi ini. Ketika energi mental dari Lindong telah berada di tahap Grandmaster Simbol sebelumnya, dia telah menggunakan mata simbol leluhur untuk melihat sosok di bagian terdalam goa itu. Lindong tidak bisa mendeteksi aura yang terlalu menakutkan dari sosok bermata perak, tapi indranya yang tajam memberitahu Lindong bahwa orang itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Lindong merasa dirinya tidak akan bisa mendapatkan kemenangan sedikit pun ketika bertarung melawan orang di kedalaman goa surgawi. Hal ini membuat Lindong berkata pada dirinya sendiri, aku ingin tahu iblis tua mana yang telah bertahan sejak zaman kuno. Segera setelah mengatakan hal ini, Lindong berbalik dan dia secara perlahan keluar dari dalam goa surgawi. Dalam sekejap saja Lindong bisa melihat sinar matahari yang hangat mulai muncul dari langit. Dan tatapan mata Lindong cukup gembira ketika dia menyaksikan barisan pegunungan dari tante-tante yang cukup tenang. Hal ini disertai dengan aura agung yang segera masuk dalam pandangan mata Lindong. Kedamaian di pegunungan dari suku Martin Langit menyebabkan Lindong sedikit terpesona, karena dia tidak pernah menikmati kedamaian seperti ini selama 10 tahun di dalam api penyucian. Tidak lama kemudian sebuah suara yang cukup akrab kini didengar oleh Lindong. Pada akhirnya kau keluar juga. Lindong segera menoleh, karena itu adalah suara dari Xiao Diao yang pada saat ini segera muncul di hadapan mata Lindong. Dengan sedikit terkejut, Lindong pun mengatakan, Xiao Diao. Segera setelah itu, Lindong tersenyum dan dia mengulurkan tangannya. Dengan paksa, Lindong pun memeluk Xiao Diao. Karena kesepian di dalam api penyucian adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Karenanya, sebuah emosional pada saat ini telah muncul dalam diri Lindong setelah dia melihat wajah-wajah yang dia kenal. Xiao Diao pun terkejut dengan tindakan dari Lindong. Ketika Lindong tiba-tiba saja memeluk Xiao Diao, dan hal ini membuat Xiao Diao mengatakan, hei, apa yang kau lakukan? Pada saat mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, Lindong dengan cepat melepaskan pelukannya
Yang kemudian Lindong pun tersenyum dengan penuh kehangatan pada Xiao Diao. Sambil memandangi Lindong dengan cara yang cukup aneh, Xiao Diao bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Setelah mengatakan hal ini, Xiao Diao pun mulai mengamati seluruh tubuh Lindong. Hanya dalam waktu 3 bulan, penampilan luar Lindong sebenarnya tidak ada yang berubah, dan dia masih merasakan keakraban dari seorang Lindong. Namun perbedaannya adalah tatapan mata Lindong berubah menjadi lebih hitam daripada sebelumnya. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya penampilan Lindong pada saat ini telah berubah menjadi lebih tua dari sebelumnya. Dari penglihatan ini, Xiao Diao bisa merasakan bahwa sebenarnya Lindong seolah-olah mengasingkan diri di dalam gua surgawi selama puluhan tahun, dan itu tidak tampak seperti hanya 3 bulan. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Hehe, tidak apa-apa." Dia kemudian menepuk lembut pada bahu Xiao Diao. Dengan tindakan Lindong ini benar-benar membuat Xiao Diao merasa cukup bingung. Tidak lama kemudian pimpinan suku Martin Langit langsung berjalan maju ke arah Lindong. Ekspresi dalam tatapan matanya dipenuhi dengan kejutan ketika dia menyapu tubuh Lindong. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, "Haha, saudara junior Lindong, selamat ya, karena kamu telah benar-benar naik ke level Grandmaster Simbol. Bahkan di dalam suku Martin Langitku, hanya ada sedikit orang yang bisa mencapai prestasi dalam energi mental seperti itu. Di dalam suku Martin Langit ini sebenarnya ada beberapa tetua yang telah melatih diri dalam kekuatan energi mental yang menakjubkan. Namun, mereka hanya bisa mencapai level Grandmaster Simbol dalam waktu yang sangat lama, dan sangat jarang menemukan seorang Grandmaster Simbol muda seperti Lindong." Sambil menggelengkan kepalanya, Lindong pun mengatakan, "Junior ini hanya beruntung saja. Jika bukan karena menggunakan kekuatan dari bunga iblis ilusi abadi untuk kembali membangun api penyucian yang misterius, kemungkinan Lindong akan bisa mencapai level Grandmaster Simbol ini dalam waktu yang sangat lama, meskipun Lindong memiliki bantuan dari Yan." Ayah dari Xiao Diao itu hanya bisa tertawa ketika dia mendengar ucapan dari Lindong, yang kemudian ayah Xiao Diao mengatakan, jika seseorang bisa mengandalkan keberuntungan untuk menerobos level Grandmaster Simbol, maka di dunia ini pasti akan sangat banyak seseorang yang ada di level itu. Tetua Zuli juga langsung tertawa dan dia mengatakan, "Haha, sepertinya saudara junior Lindong ini sedikit kelelahan setelah kembali dari pengasinganmu. Pertama-tama, kita harus membiarkan saudara junior Lindong ini beristirahat selama 1 atau 2 hari penuh." Pemimpin suku Martin Langit menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari tetua Zuli. Saat berikutnya, pimpinan suku Martin Langit itu hanya memandangi Lindong sambil tersenyum. Dia kemudian memimpin orang-orangnya untuk pergi dari tempat ini, karena mereka semua telah berjaga-jaga di dalam tempat ini ketika Lindong berada di dalam pengasingan. Detik berikutnya sambil memandangi Lindong, Xiao Diao pun tertawa lalu mengatakan, "Ayo, aku akan mengantarkanmu istirahat, karena sepertinya dirimu saat ini terlihat tidak waras." Lindong hanya bisa tertawa sambil menganggukkan kepalanya, karena dia memang membutuhkan waktu untuk benar-benar membebaskan diri dari ingatan selama berada di dalam api penyucian, dan Lindong harus segera bisa beradaptasi kembali dengan dunianya saat ini. Lindong tetap berada di dalam suku Martin Langit ini selama 2 hari berikutnya. Lindong telah benar-benar pulih dan mendapatkan kebugarannya kembali, dan pelatihan yang kejam di dalam api penyucian telah terkubur dalam-dalam di benak dari Lindong. Pada saat ini Lindong telah duduk di tepi tebing dari pegunungan suku Martin Langit. Dia menatap lautan pohon yang ada di bawah sana, sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong meregang. Segera setelah itu, dia berkata pada dirinya sendiri, "Energi mentalku telah melintasi batas ruang pada hari aku keluar dari dalam pengasingan, dan aku bisa melihat istana Dewa Melahap." Mendengar kata-kata dari Lindong ini, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong cukup terkejut.
karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong bisa mendeteksi keberadaan dari Istana Dewa Pelahap. Kali ini, Lindong kembali mengatakan, Istana Dewa Pelahap itu tampaknya telah tersembunyi di dalam ruang dimensi lain, dan tidak mungkin untuk bisa mendeteksi lokasi yang sebenarnya. Namun, aku bisa merasakan energi yang cukup ganas dan juga tidak terkendali dari ruang dimensi itu. Oleh karenanya, kemungkinan ruang dimensi tempat dari Istana Dewa Pelahap disembunyikan akan segera muncul dalam waktu 1 bulan. Mendengar hal ini, Yan pun segera berkata, 1 bulan ya, waktu yang cukup singkat. Sambil menyipitkan matanya, Lindong mengatakan, benar, kemungkinan akan segera ada keributan yang cukup besar ketika istana itu menampakkan dirinya. Dan para ahli di seluruh wilayah binatang iblis ini kemungkinan juga akan langsung bisa mendeteksinya. Karena Lindong sangat sadar kemunculan dari Istana Dewa Pelahap itu tampaknya telah tersembunyi akan menimbulkan keributan besar, mengingat reputasi dari hebatnya guru pelahap di zaman kuno. Kemungkinan besar seluruh faksi yang ada di tempat ini akan merahasiakan hal itu, dan semua orang tidak tahu bahwa sebenarnya batu simbol melahap ada di tangan Lindong. Bahkan kemunculan dari Istana Dewa Pelahap ini kemungkinan juga akan menarik 4 suku penguasa untuk mulai mengejarnya. Meskipun Lindong pada saat ini tidak perlu terlalu khawatir dengan suku Naga dan juga suku Martin Langit karena dia memiliki hubungan, tapi masih ada 2 suku lainnya yang sama kuatnya seperti suku ini tidak akan tinggal diam. Lindong juga merasa bahwa sepertinya penjara iblis juga akan langsung bergerak ketika mengetahui kemunculan dari Istana Dewa Pelahap. Pada saat itu, tidak mudah bagi seorang Lindong untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap di depan para ahli yang luar biasa. Mengingat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, namun pada saat itu tiba, aku tidak akan pernah menyerahkan warisan dari guru pelahap kepada siapapun di antara orang-orang hebat itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mendapatkan warisan dari guru pelahap setelah kekuatannya meningkat pada tahap Grandmaster Simbol saat ini? Mampukah dia bersaing dengan para orang hebat yang ada di wilayah iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.